Hi everyone, I am Lilian. I came from the 8th group of Integrated Learning 4. I will explain why is it must for loving our own country in the aspect of Bahasa Indonesia subject. Hi everyone, I am Shiva. I came from the 8th group of Integrated Learning 4. I will explain why is it a must for loving our own country in the aspect of social studies. Hi everyone, I'm Enzo. I came from the 8th group of Integrated Learning 4. I will explain why is it a must for loving our own country in the aspect of Pancasila and civic education, also known as PPKN. Kita sering mendengar apa itu cinta tanah air. Apakah itu cinta tanah air? Cinta tanah air adalah bentuk kepedulian terhadap negara kita. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dalam hati warga negara untuk peduli terhadap negaranya sendiri. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi bangsa dan negara, mencintai keragaman budaya Indonesia, dan menjaga kekayaan alam dan lingkungan sekitar. Cara untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air adalah dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya, bisa melalui proses pendidikan di sekolah dan masyarakat. Banyak perjuangan yang telah dilakukan para pendahulu kita untuk negara ini. Maka dari itu, kita harus menjalankan dan membangun negara ini demi masa depan yang cerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau, bukan? Tentu saja, dari situ pasti muncullah keragaman budaya tiap-tiap daerah. Keragaman itu harus kita jaga dan lestarikan agar tetap lestari sampai ke anak cucu kita nanti. Ini adalah salah satu contoh di mana anak muda mempopulerkan kembali kain jari untuk dipadukan dengan fashion zaman sekarang. Selain negara yang memiliki ribuan pulau, Indonesia juga negara yang memiliki beragam agama. Kita sebagai umat beragama juga harus bisa saling toleransi supaya dapat terwujudnya kerukunan. Sebagai masyarakat dan umat beragama di Indonesia, sudah menjadi hak dan kewajiban kita dong untuk saling menghormati agama lain. Apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai umat beragama bagi negara kita? Kita sebagai pemuda beragama diajak untuk meningkatkan kemampuan dan skill kita untuk menjadikan generasi Indonesia yang inovatif dan kreatif. Kalau di masa pandemi gini gimana caranya? Kalau di masa pandemi seperti ini, kita bisa mulai ekonomi kreatif, mulai dari bisnis kecil dari rumah. Kalau kalian mau tahu apa itu ekonomi kreatif, simak penjelasan berikut. Ekonomi kreatif merupakan salah satu industri yang bergerak dengan ide-ide baru seseorang, sehingga beberapa contoh industri ekonomi juga berbasis pada kreativitas. Contoh ekonomi kreatif di Indonesia yang sudah berkembang misalnya dalam bidang kuliner. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Kita bisa mengembangkan ide mengenai kuliner yang sedang tren atau sedang hits di berbagai kalangan. Ekonomi kreatif lainnya juga bisa kita kembangkan dalam bidang kerajinan. Kerajinan merupakan salah satu hasil karya yang membutuhkan banyak ide kreatif. Ekonomi kreatif sangat membantu para pengrajin untuk memasarkan hasil karya mereka. Meskipun sedang di masa pandemi, bukan menjadi penghalang bagi para pengrajin, karena di zaman sekarang online shop juga sudah sangat membantu dalam pemasaran. Okay, I think that's enough for the presentation from our group. Hopefully it's useful for all of us, and we are sorry if there is an unintentional mistake, and Thank you.